Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman tentang pertandingan iman. Saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-4 demikian bunyinya. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Pemirsa sekalian, kehidupan kekristenan seringkali diibaratkan seperti sebuah pertandingan maraton, di mana kita harus berlari untuk mencapai garis akhir dan memperoleh kemenangan. Nah, Tuhan ingin agar kita menjadi pemenang di dalam pertandingan iman tersebut. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pemirsa, untuk memperoleh kemenangan di dalam pertandingan iman, paling tidak ada 5 hal yang kita perlu perhatikan dengan baik. Yang pertama, kita harus tahu sasaran. Ayat yang ke-2a tadi berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi sasaran dari kehidupan iman kita adalah Yesus. Dia adalah fokus iman kita. Dia adalah tujuan terbesar, menjadi serupa seperti Dia. Dan di dalam pertandingan iman kita harus berlari sefokus mungkin sehingga kita benar-benar akhirnya menjadi serupa seperti Dia. Saya perhatikan kalau atlet rali itu tidak pernah lari serampangan. Kadang dia ke kanan atau ke kiri, kadang toleh kiri, toleh kanan, dadah kepada penonton. Pasti atlet maraton demikian tidak mungkin meraih juara yang pertama. Tetapi kalau dia fokus pada finish, maka dia akan lebih mempercepat langkahnya. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, Paulus berkata demikian, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tidak boleh menoleh ke belakang pada kehidupan yang lama, tapi mata kita tertuju ke depan pada panggilan surgawi dengan pahala surgawi yang menanti, di mana kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya sekedar dibaptis saja, karena kita harus bertumbuh terus. Sifat-sifat kita harus makin serupa seperti Tuhan. Karenanya hidup yang lama sungguh-sungguh harus ditinggalkan. Karena yang baru itu kita harus hidupi. Saya teringat Julius Kaisar daripada Roma. Ketika satu kali menyerang satu negara dan dia lihat anak buahnya agak ragu apakah mereka bisa menang atau kalah. Ketika kapal mereka mendarat, dia perintahkan bakar semua kapal yang ada. Sehingga tidak mungkin kita lari ke belakang. Pilihannya cuma satu, menang. Kalau tidak kita mati. Dan dia mengemukakan vini, vidi, visi. Aku datang, aku lihat, aku menang. Itulah yang kita juga harus miliki dalam kehidupan. Sekali kita meninggalkan yang hidup yang lama, sasaran kita adalah hidup berkenan kepada Yesus. Pertanyaannya kini, apa sasaran hidupmu sebagai orang Kristen? Apakah engkau jadi Kristen hanya sekedar ingin diberkati, jadi kaya, jadi sukses dalam kehidupan? Ataukah kita sesuai dengan kehendak Alkitab mau menjadi pribadi yang makin mirip dengan Kristus Yesus?
Kalau saudara sasarannya keliru, engkau gampang sekali goyah dengan arus dunia. Seperti banyak orang berpikir kalau saya jadi Kristen, maka saya akan kaya raya. Jika kita punya mentalitas demikian, maka sebetulnya kita seperti Demas yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 10 yang berkata demikian. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara, dikatakan bahwa Demas, teman sepelayanan Paulus, meninggalkan dia. Karena apa? Daya tarik duniawi begitu luar biasa sehingga dia meninggalkan pelayanan. Karena fokusnya adalah cari berkat. Teringatlah saya satu kali ada sebuah kisah, ada seorang putri cantik jelita yang bernama Atalanta, yang ingin dipersunting oleh banyak pemuda. Tapi si putri ini mengajukan sebuah syarat. Kamu boleh menjadi suamiku kalau kamu bisa mengalahkan aku dalam pertandingan lari. Dan memang Atalanta adalah putri yang bisa berlari secepat kilat. Sehingga banyak orang yang berlomba dalam pertandingan lari akhirnya kalah. Dan perjanjiannya adalah yang kalah harus dipotong lehernya sampai mati. Mengerikan sekali. Saudara, tapi karena dia cantik, banyak pemuda yang ingin mengalahkan dia dalam lomba lari. Semuanya gugur. Sampai satu kali ada seorang pemuda namanya Hippomenes. Dia mengajak si putri ini berlari. Putri berkata, oke, mari kita lari. Lalu kemudian Hippomenes lari sekencang-kencangnya. Putri tetap tenang, dia bilang nanti setengah perjalanan aku baru kejar. Dan betul, dia kejar dengan begitu cepat. Dan ketika sudah bersanding begini, si putri bilang leher, karena lehernya kan pasti akan ditebas kalau kalah. Hippomenes mengeluarkan dari dalam jubahnya sebuah apel terbuat dari emas. Wah, melihat apel emas, putri bingung. Dia bilang, ini benar atau tidak? Hippomenes lari lebih kencang. Akhirnya putri merasa dia dijebak. Dia lari lebih kencang lagi. Dia lemparkan apel kedua dekat kaki putri ini. Kagetlah si putri dan berpikir, jangan-jangan ini emas murni, bagus sekali. Tapi Hippomenes sudah hampir sampai finish, dikejar lagi. Dan yang terakhir, Hippomenes mengeluarkan apel yang ketiga. Dan tidak tahan, putri Atalanta mengambil apel itu dan dia teriak, emas. Pada saat itulah Hippomenes sudah masuk ke dalam garis finish. Hippomenes menang karena putri Atalanta tidak fokus, yang dia lihat adalah apel emas. Saudara, berapa banyak orang-orang kalah di dalam pertandingan iman karena tergiur oleh daya tarik duniawi seperti apel emas yang ditawarkan. Kadang kita seperti istri Lot yang sudah keluar dari Sodom yang dibinasakan dengan bencana api dari langit oleh Tuhan. Tetapi walaupun dia sudah keluar, dia masih noleh ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Kenapa? Dia sudah keluar dari Sodom, tapi Sodom keduniawian belum keluar dari dirinya. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Tuhan mau agar kita memiliki fokus yang tepat, memikirkan kemuliaan Allah seperti yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, arahkanlah pandangan kita kepada Yesus. Melihat ke dalam diri kita merasa gagal. Melihat kepada orang lain sering kita menjadi kecewa. Tapi kalau kita melihat kepada Yesus, iman kita akan dikuatkan. Maukah saudara bertanya kepada dirimu sendiri setiap hari, bagaimana keadaan rohanimu hari ini? Apakah lebih baik dari hari kemarin? Apakah kita sedang berlomba dengan tepat? Apakah kita makin hari makin serupa seperti Yesus? Apakah pembacaan firman, doa, pelayanan kita lebih baik dari hari-hari yang lampau? Saudaraku, ingatlah sasaran dalam pertandingan iman. Yang kedua, kita juga melihat dalam pertandingan iman ada saksi. Ayat yang pertama dari Ibrani 12 tadi berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Siapakah saksi di dalam pertandingan iman itu? Saksi itu ternyata adalah para teladan iman yang telah dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Ada Habel, ada Heno, ada Musa, Abraham, dan tokoh-tokoh yang lain. Orang-orang yang
sudah mendahului kita dan mereka menang di dalam pertandingan imannya. Alkitab berkata bahwa orang banyak itu bagaikan awan. Ini adalah istilah orang Yunani dan Romawi untuk bicara tentang perhimpunan orang banyak. Mereka adalah penonton yang memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita berjalan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, tidak menyimpang dan mentaati peraturan. Sebab dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apakah kita taat kepada aturan yang telah digariskan oleh firman dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sehingga kita menang di dalam pertandingan iman tersebut? Para saksi ini adalah mereka yang telah memberikan inspirasi, mengobarkan semangat kita untuk bertanding. Mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mereka sudah mendapatkan mahkota dari sorga. Itulah tokoh-tokoh iman yang kita harus teladani. Saudara, kalau misalnya ada seorang aktor sedang memainkan peran, dia akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Bila dia tahu ada pemain drama kawakan yang terkenal, duduk di atas balkon dan memperhatikan akting yang sedang dia lakukan. Atlet akan berusaha 2 kali lebih keras bila dia tahu ada atlet terkenal. Dan juga kalau dia tahu ada pacar yang menyaksikan pertandingan yang sedang dia hadapi itu. Nah, inilah orang-orang yang seharusnya mengobarkan semangat kita. Siapa yang melihat kehidupan kita? Yang pertama ada Tuhan dan malaikat-malaikatnya yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Perbuatan tersembunyi apapun tidak ada yang tersembunyi sebetulnya bagi Tuhan. Mari kita bertanding dalam pertandingan yang baik. Selain itu ada orang-orang lain di sekitar kita. Karena hidup kita bagaikan surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Lagi pula kita ini ibarat pelari estafet keempat. Saudara tahu lari estafet adalah lari kelompok, 4 orang. Masing-masing menerima operan dari teman yang sudah ada di depan. Tongkat estafet itu, pelari pertama, itu adalah tokoh yang ada di dalam Alkitab. Sudah lari dan mereka mencapai titik tertentu. Dioper pada generasi yang berikutnya, dioper pada generasi yang berikutnya. Dan sekarang kita adalah pelari yang keempat. Sehingga ketika para tokoh seperti Hubble bertanding dengan baik, Enos bertanding dengan baik, kemudian Henokh bertanding dengan baik, Abraham, Musa, kita juga harus bertanding dengan baik. Sebab kita yang menentukan hasil akhirnya. Saudara, mari kita tekun di dalam pertandingan iman. Yang ketiga, ada sandungan. Dikatakan tadi pada ayat 1b, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sandungan adalah halangan, hambatan atau rintangan yang bisa membuat kita tidak segera menyelesaikan pertandingan itu. Yang pertama itu bisa berupa dosa. Dosa menghambat pertandingan iman kita, menghambat langkah pertumbuhan rohani kita. Dosa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa percabulan, pertikaian, perjudian, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Martin Luther pernah berkata, segala hal yang membuat aku jauh dari Tuhan adalah setan. Saudara, karena itu mari jauhkan kita dari segala godaan, harta, tahta, wanita, gold, glory, and girl. Dan ingat bahwa Tuhan ingin agar kita berkemenangan. Dengan berdoa, membaca firman-Nya, taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita menang. Selain itu yang kedua adalah beban. Beban itu belum tentu dosa, tetapi beban adalah hal yang akan menghambat pertandingan iman ini, sehingga kita tidak segera menjadi serupa seperti Kristus. Mungkin itu berupa hobi yang sebetulnya tidak dosa. Tetapi kalau itu menyita waktu kita dan membuat kita lambat bertumbuh secara rohani, itu juga harus kita tinggalkan. Mungkin itu berupa kemalasan kita, keengganan kita untuk membaca firman, banyak berdoa, itu juga harus kita tinggalkan. Ingat saudara, seorang atlet akan menggunakan kostum seringan mungkin sehingga dia bisa melesat. Nggak pernah lihat atlet lari pakai sarung toh atau pakai helm, karena itu akan mengganggu
perjalanan larinya. Begitu juga segala beban, segala dosa yang menghambat pertumbuhan rohani kita harus tinggalkan. Yang keempat, ada sarana yang harus kita miliki. Dikatakan ayat 1b, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita boleh tahu sasaran. Kita tahu kita disaksikan oleh banyak saksi. Kita tahu bahwa kita harus menghindarkan sandungan. Tapi tanpa sarana, yaitu ketekunan atau ketabahan, kita tidak mungkin menang. Seperti seorang sekretaris membutuhkan pena untuk bekerja. Atau seorang tukang kayu membutuhkan alat-alat sugu, gergaji dan sebagainya untuk bekerja. Begitu juga kita, atlet rohani, membutuhkan sarana. Dan sarana kita adalah ketabahan atau ketekunan. Tidak ada kemenangan yang diraih di dalam seketika. Kita harus bertekun dalam proses sampai menang. Ada ungkapan yang berkata, tough time never lasts but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan, tetapi yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Saya pernah melihat sebuah video klip tentang seorang atlet yang bertanding di Mexico City. Dan waktu dia bertanding dalam pertandingan maraton, dia jatuh, terluka. Dan orang-orang sudah menyelesaikan pertandingan tersebut. Tetapi dia tidak mau berhenti, dia berdiri, terseok-seok. Sampai akhirnya sekian waktu kemudian dia masuk finish. Dan waktu dia masuk finish sudah tidak dapat medali emas. Tapi semua orang melihat ketekunan, ketabahannya. Bertepuk tangan, bersorak-sorai. Karena apa? Dia menang atas kelemahan dirinya sendiri. Atlet ini bernama John Stephen Akhwari. Dan sampai hari ini dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa kita harus bertekun di dalam segala tantangan. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang tekun. Tantangan, kesulitan boleh datang. Tapi biar kita punya moto, ever onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur. Alkitab berkata, Yesus dalam ketekunan ketaatan kepada perintah Bapa sampai mencucurkan darah di atas kayu salib. Kita belum sampai pada proses itu. Mari kita bertekun sampai pada akhirnya. Dan yang kelima, yang terakhir, kita juga harus sadar kita memiliki sahabat. Ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus bukan hanya sasaran kita, tapi dia juga adalah teladan kita. Dia tekun memikul salib. Dan dia adalah sahabat yang selalu menyertai kita di dalam pertandingan. Ingatlah hal ini, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Tidak ada keuntungan, kemenangan yang diperoleh tanpa kesakitan, tanpa proses. Tetapi ketika kita mengabaikan diri dan hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, yang adalah sahabat kita dalam perjalanan, kita akan memperoleh kemenangan. Pemirsa sekalian, ketika saudara merasa di dalam pertumbuhan imanmu ada banyak tantangan, ingatlah ada seorang sahabat setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, dia berkata demikian. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sahabat kita yang baik, yang selalu setia mendampingi kita. Dia pernah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Ingatkah siapa nama daripada Yesus? Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan sampai garis terakhir. Saudara-saudara, karenanya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan mengingatkan kita demikian. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa di antara saudara yang mau maju secara rohani dalam Kristus? Ingat, sasaran kita menjadi serupa seperti dia. Ingat, kita punya saksi, pahlawan iman yang telah menang. Kita juga harus menang. Ingat, ada sandungan baik berupa dosa ataupun
beban yang bisa merintangi perjalanan rohani kita, mari kita singkirkan. Ingat, kita punya sarana, yaitu ketekunan, ketabahan untuk kita menjadi juara. Dan kalau saudara merasa letih, lesu di dalam pertandingan iman karena banyak masalah, ingat hal yang kelima, kita punya sahabat, yaitu Yesus Kristus. Ketika engkau merasa engkau akan jatuh dalam pertandingan iman, minta sahabatmu untuk menopang engkau. Berteriaklah, Yesus tolonglah saya, ajar aku setia kepadamu sampai akhir hidupku, sampai aku menutup mata. Dan Dia yang tidak pernah meninggalkan kita pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh iman saudara diteguhkan. Tuhan memberkati.